warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir ke ruang virtual ini. Baik, saya di sini akan bertindak sebagai moderator dari presentasi yang berjudul scheduling pada sistem operasi. Dari mata kuliah sistem operasi dibimbing langsung oleh Pak Wahyu Dayat, SPD MPD. Presentasi ini merupakan presentasi dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Muhammad Ilham, ada Andi Muhmadi Alamsyah, dan yang terakhir ada Muhdewi Andika. Lalu adapun topik presentasi dari eh, materi kami yaitu ada definisi scheduling, ada algoritma scheduling, ada kriteria scheduling, dan ada yang terakhir contoh kasus scheduling. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu Andi Muhmadi Alamsyah. Kepada Andi Muhmadi Alamsyah saya persilahkan. Yang akan membawakan definisi scheduling. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memilih proses atau tugas yang akan dieksekusi pada CPU berdasarkan sejumlah aturan tertentu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan memastikan bahwa proses-proses dapat berjalan secara efisien dan adil. Oke, next. Scheduling akan memilih proses yang ada pada memori yang siap untuk dieksekusi. Untuk mengeksekusinya, CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama berubah dari running ke waiting state, yang kedua berubah dari running ke ready state, yang ketiga berubah dari waiting ke ready, dan yang terakhir terminate. Oke, itu materi yang dapat saya bawakan. Saya berikan kepada Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Emil Ham. Kepada Emil Ham saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini yaitu algoritma pada scheduling. Yang pertama yaitu first, come first, dan serve atau FCFS, di mana prosedur ini yaitu bekerja yang tiba pertama kali, yaitu melayani terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh shortest job first atau SJF. Prosedur di mana pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit dilayani terlebih dahulu. Kemudian ada priority scheduling. Prosedur di mana pekerjaan dengan prioritas tinggi dilayani terlebih dahulu. Kemudian ada round robin. Prosedur di mana setiap pekerjaan diberi waktu eksekusi tertentu dan dilayani secara bergantian dengan pekerjaan lainnya. Kemudian multi-level key scheduling, yaitu prosedur di mana pekerjaan dikelompokkan ke dalam beberapa key dengan prioritas yang berbeda dan dilayani secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu multi-level feedback key scheduling, yaitu prosedur di mana pekerjaan dikelompokkan ke dalam beberapa key dengan prioritas yang berbeda dan dapat berpindah antara key berdasarkan waktu eksekusi dan prioritasnya. Baik, itu saja. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Dewi Andika. Kepada Muhammad Dewi Andika saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada materi ini saya akan membacakan tentang kriteria scheduling. Yang pertama yaitu throughput, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam unit waktu tertentu. Selanjutnya yaitu waiting time, waktu yang diperlukan pekerjaan untuk menunggu sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga yaitu CPU utilization. Biasanya dihitung sebagai presentasi
waktu CPU yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dibandingkan dengan waktu total CPU yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu turnaround time, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam unit waktu tertentu atau throughput. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus scheduling. Salah satunya yaitu algoritma scheduling first come first server. Salah satu contoh kasus scheduling pada algoritma FCFS atau first come first serve dapat ditemukan pada sebuah perusahaan jasa percetakan yang menerima pesanan dari pelanggan. Ketika pelanggan menyerahkan pesanan cetakannya, maka pesanan tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar antrian sesuai dengan urutan waktu pemesanan. Setelah itu, proses cetak akan dilakukan sesuai dengan urutan antrian, dimulai dari pesanan yang paling awal diterima. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai scheduling pada sistem operasi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang materi kami atau presentasi kami, silahkan tanyakan pada kolom komentar dan akan kami balas pertanyaan kalian. Baik, itu dia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kelompok ini, dalam presentasi ini. Saya juga sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.